Ada sebuah pantai nan elok di desa Ciliang, Ciamis, Jawa Barat. Sebuah karang menyembul dan terlihat di daratan. Konon, dulu karang itu menyerupai hiu. Makanya, pantai ini bernama Batu Hiu. Ternyata, ada semacam petilasan di atas bukit. Ada misteri apa di sini? Saat ini saya sudah berada di pantai Batu Hiu. Tepat di tengah pantai terdapat batu yang berbentuk seperti ikan hiu. Seperti apa? Kisahnya saya bertanya dengan kesaksian Bapak siapa, maaf namanya? Pendi. Bapak Pendi bisa ceritakan kenapa batu itu bisa berbentuk seperti ikan hiu? Waktu dulunya batu itu yang di tengah miriplah seperti hiu, ikan hiu gitu. Asal mulanya karena apa, Pak? Tidak tahu persis kalau menjelaskan itu. Selama Bapak berada di sini, pernah melihat sosok gaib berada di pantai ini? Kalau saya melihat seperti jirim gitu, saya belum pernah. Pak, di atas itu kan ada petilasan. Itu petilasan siapa ya? Itu namanya Babu Hawa. Apa? Babu Hawa. Babu Hawa? Iya. Beliau itu siapa? Ya, saya juga kurang tahu lah. Kurang tahu persis itu. Apa yang Bapak tahu fungsi dari petilasan itu? Biasanya orang datang itu untuk apa sih? Berharap apa di tempat itu? Kebanyakan cuman mau meminta-minta gitu. Seperti Ya, apa? banyak yang cari jodoh, ada yang cari rezeki ada. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak Hakim, kita udah ada di pantai Batu Hiu ini. Betul. Kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Yang pertama sekali sih tentang penamaan batu hiu ya, itu cukup menarik kita gitu. Selain itu yang menarik juga dengan adanya 3 petilasan di atas ya. Yang diantaranya salah satu petilasan tersebut adalah petilasan Pantai Selatan. Dan kebetulan kita berada di daerah jajaran Pantai Pangandaran. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita angkat, kita ambil hikmah. Apalagi tadi kita dengarkan sebanyak orang yang menyalahgunakan. Iya. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa memberikan sumbangsi positif kepada mereka untuk tidak meminta kepada makam atau petilasan. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Tiba-tiba, dia seperti pamer jurus andalan. Apakah ini ajakan pertempuran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Anda duduk? Bisa tenangkan diri Anda dulu, duduk. Siapa yang Anda tunjuk-tunjuk? Pemimpin Anda? Bukan. Teman Anda? Lain. Kenapa Anda terus menatap ke sana? Aing temenan. Asup anak iya jelema iya. Tuh, itu. Saha? Ngaku-ngaku manehanana turunanana. Oh, Ngaku-ngaku sebagai Kita terima gitu. Oh, cenah. Anda siapa namanya? Aing Yang siapa? Maliko. Malikul. Di bek mana Maliko? Rumah itu punya tempat. War aing teh ngeudah ieu aya naon sabenerna. Ya. Jadi kita ingin mencari informasi gitu tentang adanya batu hiu. Sejarahnya itu seperti apa sih sejarahnya? Zaman apa? Kok bisa ada di situ? Iya. Apa benar bentuknya seperti ikan hiu? Akhirnya, dia mulai bercerita tentang tempat ini. Lain eta mah jeunan manusia, ngareka-reka dulu. Oh, begitu. Jadi, Bikinan ya. cerita sebenarnya seperti apa? Ieu baheulana. Ieu batu deuleu laut deuleu. Ieu teh alam. Nah, kesaning. Nu kagungan eta mah ulah ngaleulewihan deuleu anu ditetapkeun. Tapi ada yang mengaitkan batu hiu itu ada hubungannya dengan kerajaan Mataram abad ke-9.
Benar itu? Bener. Benar. Ceritanya seperti apa? Nya, kieu panglima. Iya. Hiji baheula panglimana. Kadua senopatina. Oh sokat ye, jeung bala tantarana, jeung aing babarengan mudah aja kanu kagungan supaya karuat intina mah kadinya Terus ada hubungannya dengan petilasan yang ada di atas bukit Indramat yang dikeramatkan itu. Bentuknya seperti Saha eta di pasir teh eta. Yang sabdana saha eta. eta hiji jalma sarua kos ilaing ngaringeus makrifat ilaing maacan meureun kitu manehana mah geus teu nguruskeun dunya deuleu. Terus itu siapa yang bersemayam di situ? Saha teh nu di luhur teh? Emang ada jasad yang terkubur di situ? Walah deuleu. Tidak ada. Berarti hanya tempat singgah. Cicingan kumpul. Niiskeun, Akom ya. ngadeketkeun. Tirakat tempat Tirakatnya siapa? Namanya siapa itu? Seta. Seta itu siapa? Eta jalma dikaler jauh-jauh ka dieu. Ukur niiskeun tina karamaian dunya. Yang Senopati itu siapa ya namanya ya? Senopati dari Raja Mataram. Mataram itu. Yang Senopati di Mataram kesan Anda masih ingat namanya siapa? Itu si donggala-donggala gitu euy. Namanya Donggala. Heeh. Sok donggala aing mah apalna. Sebutan khusus ya dari Anda. Lalu petilasan itu banyak yang menyalahgunakan. Banyak orang-orang yang meminta ke situ. Ta eta. Ibarat ieu tempat baheula macan kieu deuleu. Ku manusia nu ayeuna. Eta ge sarua. Eta mah urut pohor, urut diuk, dipake tapakur. Itu tah. Di Bandunganana di deuleu ku aing disema-sema. Anda sendiri setuju kalau ada manusia yang Menyalahgunakan tempat menyalahgunakan meminta jodoh rezeki di petilasan itu? Unguan we deuleu. Kehancuran si eta jalma. Iya. Saha eta? Udalah gunakeun bae tempat eta mah. Dan nggak mencoba untuk mengganggu atau mengusir Mengusir mereka. orang-orang yang menyalahgunakan. Di elingan ku aing baheula. Iya. Esek. Ya nak be. Bongo kehancuran anak. Apa benar di dalam laut ada kerajaan? Nek pilu, ilaing, jongkuring, hayu. Hayu. Apa sih kerajaannya? Saya pengen tahu aja. Soalnya kan kalau saya dengar banyak orang yang berpikir kalau di tengah laut itu pasti ada kerajaannya. Seperti apa kerajaannya? Moal aya di manusia deuleu. Kaalusanana, kamewahanana deuleu. Jadi lebih indah, lebih megah ya. Cekurkuran aing. Benar, terbuat dari emas. Bohong deuleu. Anda pernah ke sana? Ulah nanya gitu ka aing deuleu. Kenapa emang? Yang aing di ditu. Kunaon aing kita ka dieu? Iya betul. Sok aing tanya. Ada hubungannya dengan Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul? Atau Dewi Lanjar? Saha? Dewi Lanjar. Dewi Lanjar? Beda. Lalu ada Jauh deuleu. jauh. Ada kaitannya dengan apa? Dewi naon deuleu? Ibu Ratu Dewi. Si Ajeng. Ya. Panggilan Anda untuk beliau Ajeng ya? Soa sekumpul jeung aing. Kerajaannya berbeda atau Beda deuleu jeung aing mah. beda juga? Jauh. Gitu banyak euy. Terima kasih ya. Ya. Itu geus malapageun deuleu. Tak berapa lama, kami mengeluarkan makhluk yang masuk ke raga ini.
Bisa di belakang saya nggak? Tiba-tiba, Pak Hakim mengajak saya ke pantai. Mungkin ada energi benda gaib di sana. Saat bersamaan, bumi malah mengalami gesekan energi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ada sebentuk energi yang membawa kami ke pinggir pantai. Mungkinkah ini energi benda gaib? Saat bersamaan, bumi malah kena gesekan energi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Kami mencoba menahan, tapi tubuh ini malah berontak. Lihat ke saya, lihat ke saya. Lihat, terus. Terus, ke sini, terus. Sekarang, seperti ada sebuah pertempuran terbuka. Tak dinyana, bumi malah mengejar saya. Nggak boleh kayak gitu dong. Nggak boleh. Saya tidak berniat mengganggu Anda. Jadi tenangkan diri Anda. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Saya punya salah. Ada yang mau disampaikan? Saya tidak berniat mengganggu Anda sama sekali. Tolong pahami juga dong. Saya hanya butuh informasi dari Anda. Anda bisa terawang lah niat saya apa sih kesini. Anda pasti tahu. Urutkan tanganmu. Pas. Apa sih, Mike? Ya. Lihat ya. Tiba-tiba, ada rasa haru pada diri saya. Berapa lama saya mencoba berinteraksi. Kenapa Anda melihat keindahan terus? Seperti Anda merasakan ada getaran-getaran lain. Apa itu maksudnya apa? Apa yang terjadi sama saya? Apa yang Anda rasakan? Kegelapan.
Terus Apa yang kalian dari tadi awal saya melakukan aktivitas di sini gitu, jadi kalau nggak salah sih ada tadi makhluk yang kedua masuk. Saya melihat ada beberapa percikan cahaya warna kuning yang apa namanya mengganggu mata saya. Kemudian setelah proses spiritualisasi selesai, coba mencari tahu ternyata sebuah batu. Cuma saya nggak melihat ada sosok lain. Jadi makin lama makin keinginan saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang batu itu. Ternyata seolah-olah batu itu memang sengaja ditampakkan di depan saya untuk seolah-olah yang saya tangkap itu untuk diberikan ke saya, dan saya pengen tahu alasan itu apa. karena ibu kancang menyukai Anda. Anda sendiri siapa? Dewi Mayang ada tempat di sini. Di sebelah mana Anda tempat Anda? Di laut, dekat Batu Hiu. Iya. Ada hubungannya nggak Batu Hiu dengan petilasan yang ada di bukit Di atas ini? sana. Di atas sana. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Tapi kita tadi saat survei melihat di petilasan itu ada Tiga petilasan. 3 petilasan. Anda bisa menceritakan itu petilasan siapa aja? Tinggi Kerajaan Galuh. Ada salah satu petilasan itu disediakan untuk Kanjeng Ratu juga ya. Yang buat warga sini salah satu petilasan itu. Benar? Tapi ibu Kanjeng Ratu tidak pernah Nggak pernah harus ya. Apa banyak orang yang datang ke petilasan di atas? Karena kan mereka meyakini itu tempatnya Ratu Pantai Selatan. Banyak yang datang meminta berkah. Ya. Seperti apa yang mereka minta? Kekayaan. Uang. Terus kembali ke batu. Batu itu ada sebagai cenderamata buat saya atau apa? Ada sesuatu yang Anda harapkan setelah Anda memberikan batu itu? Batunya warna seperti agak coklat-coklatan. Ternyata dia juga punya informasi tentang benda yang kami temukan. Batunya sangat cantik, ada guratan-guratan. itu adalah peta kekuasaan. Kekuasaan siapa? Pantai Selatan. Lalu kalau batu ini ada fungsinya? Apa fungsinya? Waduh, nggak bisa. Saya bangsa manusia, sedangkan Anda itu bangsa jin. Nggak mungkin saya ikut dengan Anda itu. Tidak mungkin bisa buat saya. Buat saya hanya cukuplah Allah. Ya, saya tidak mengendaki apapun kebutuhan dunia dengan cara-cara seperti ini. Cukuplah Allah sebagai penolong saya. Cukuplah Allah sebagai tempat saya hilangkan, sampaikan ke beliau bahwa saya telah menerima pesannya dan saya menolak dengan halus, dan saya ingin hidup saya jangan diganggu dan tidak ada permusuhan. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Kalau tidak mau melakukan bisa tegakkan kekuasaan. Ya. Sampaikan bahwa saya tidak bisa, tidak bersedia. Ya. Oke, apa itu untuk hal
Mungkin ada beberapa pelajaran hikmah yang kita bisa ambil petik dari perjalanan kita pada malam hari ini. Yang pertama, ini sekali lagi sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali umat Islam yang mendewakan, mengagungkan secara berlebihan tempat-tempat petilasan, tempat-tempat yang dianggap keramat sebagai tempat meminta-minta terhadap solusi dari persoalan hidup mereka. Gitu. Ini sebuah fenomena yang harus kita harus kita hancurkan, harus kita leburkan, dan harus kita tinggalkan. Yang kedua adalah mitos dari batu hiu tersebut ya. Ternyata dari informasi yang kita terima, walaupun ini memang bukan merupakan standar sebuah kebenaran gitu, ternyata batu itu bukan batu ikan yang berubah menjadi batu ya, menurut versi mereka gitu loh. Ini juga yang perlu kita teliti kembali, apakah betul ada ikan hiu yang berubah menjadi batu. Yang jelas bahwa alam terkadang menciptakan seperti itu. Allah menciptakan alam, ada yang berwujud seperti seekor ikan hiu, ada seekor kodok di Jawa Timur. Itu semua adalah keagungan Allah terhadap ciptaan-ciptaan di alam dunia. Selayaknya lah kita sebagai hamba Allah untuk selalu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Yang jelas kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah, kepada ilmu dan amal. Mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini banyak membawakan sebuah pelajaran yang baik, yang akhirnya kehidupan kita di masa akan datang akan lebih tertata dengan baik, sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan melalui sabda Rasul atau Al-Quran maupun hadisnya. Mudah-mudahan itu. Terima kasih Pak Hakim. Ya, sama-sama. Penelusuran malam ini membuat kami sadar. Segala kekuatan hanyalah milik Allah semata. Anda sendiri setuju kalau ada manusia yang menyalahgunakan, meminta? Omongan beda, kehancuran si eta jalma.